Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada vlog ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Tahukah kalian bahwa Indonesia berada di posisi kedua di dunia sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di Indonesia? Pada setiap tahunnya sekitar 1,29 juta metrik ton sampah plastik berakhir di laut Indonesia. Ini jumlahnya sangat banyak loh teman-teman. Terkadang kita menggunakan plastik sekali pakai yang terasa begitu saja. Ternyata lama-kelamaan sampah tersebut akan menumpuk. Itu sedotan plastik. Ketika kita setelah menggunakan sedotan ini, kita akan membuangnya begitu saja. Berdasarkan dari suatu data yang menyatakan bahwa jumlah pemakaian sedotan plastik di Indonesia mencapai lebih dari 9,3 juta buah setiap harinya. Sedotan sendiri merupakan sebuah tabung yang digunakan untuk mentransfer minuman dari wadah ke mulut peminumnya dengan penerapan kekuatan mengisap. Sedotan itu rata-rata dibuat dari plastik jenis polipropilen, polistiren, dan beberapa campuran kimia lainnya. Polipropilen atau polistiren adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan sedotan plastik. Banyak orang menggunakan sedotan plastik dengan alasan karena bisa melindungi gigi dari efek menguning akibat dari minum kopi ataupun teh. Dan bahkan jika ada yang memiliki gigi sensitif dan perlu sedotan plastik untuk minum es Menurut organisasi kebersihan, sedotan plastik adalah satu dari 10 sampah plastik yang paling banyak yang berada di laut. Tidak seperti kertas atau bahan alami lainnya, plastik tidak dapat terurai. Plastik termasuk ke dalam fotodegrade, sehingga hanya akan menjadi zat yang lebih kecil dan lebih beracun seiring dengan berjalannya waktu, yang nantinya akan dapat mencemari lingkungan. Dibutuhkan lebih dari 400 tahun sedotan plastik dapat terurai. Sedotan plastik sembarangan dengan sengaja ataupun tidak, bayangkan bahwa apa yang akan terjadi dari perbuatan kecil yang kamu lakukan itu. Padahal faktanya kita hanya menggunakan sedotan plastik 20 menit saja. Kita harus mengurangi sedotan plastik karena sedotan plastik susah terurai. Bahkan jika sudah terurai, sedotan ini akan menjadi mikroplastik yang nantinya akan berbahaya jika berada di laut. Solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan, yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan sedotan plastik setiap harinya. Yang kedua, kita bisa mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless ataupun sedotan bambu yang kita bisa gunakan berulang kali. Yang ketiga,
Usahakan ketika minum tidak harus menggunakan sedotan plastik. Misalnya, kita minum langsung di gelasnya ataupun di botolnya. Teman, sudah menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.